Mereka ini adalah sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh seorang pria gondrong alias sniper bernama, kita sebut saja si John. Sekarang ini mereka tengah menggempur rumah seseorang wanita muda bernama Jian. Alasan mereka melakukan itu karena mereka mengincar Jian sebagai target utamanya, yang katanya menjadi satu-satunya pewaris dari bisnis ilegal terbesar, yaitu penjualan senjata api ilegal. Jian sendiri yang saat ini dalam keadaan terdesak dilindungi oleh seorang wanita gokil, anak buah almarhum pamannya. Wanita ini kita panggil saja Angel, dan Angel diketahui menguasai segala bentuk senjata. Namun sekarang ia juga mengalami sedikit luka tembak karena sebelumnya terkena tembakan dari si John di bagian tangannya. Sekarang dalam keadaan bingung, Jian mengingat apa yang dikatakan pamannya sewaktu sang paman masih hidup. Inilah wujud pamannya Jian. Dia bernama Jiman, dan Jiman ini merupakan sosok yang cuek namun aslinya sayang. Dia sebenarnya kasihan pada ponakannya itu karena diketahui lagi Jian ponakannya tersebut sudah sejak kecil ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. 눈앞에 있는 걸 내가 왜? 내 모든 공간에는 다 사각이 있어. 사각. Setelah mengingat apa yang dikatakan si paman, Jian mulai melakukan cara untuk mengetahui di mana posisi sniper berada, supaya dia bisa memperkirakan dari titik mana dia nantinya bisa pergi dari situ. Setelah berulang kali memancing si John untuk menembak, Jian akhirnya menemukan beberapa kemungkinan untuk bisa pergi. Caranya dengan melompat dari atas kulkas. Lalu setelah berhasil, Jian tak sengaja menemukan sebuah sniper, lantas ia gunakan sniper itu untuk menembak. Lalu selanjutnya, scene dikembalikan ke masa lalu, lebih tepatnya saat Jian berada di kantor polisi karena ia baru saja terlibat masalah dengan seorang pria yang kedapatan ingin memperkaos wanita lain. Menurut pihak kepolisian, apa yang sebenarnya dilakukan Jian adalah tindakan benar, namun Jian tetap salah karena dia harusnya menelpon polisi terlebih dahulu, dan karena harus ada orang yang menjaminnya untuk keluar, Jian menelpon pamannya. Dan disinilah Jian mendapati si paman telah meninggal, katanya polisi karena bunuh diri yang entah bagaimana kronologinya. Dan dengan perasaan bingung menuju ke pemakaman. Di adegan flashback ini, adegan flashback lebih jauh lagi, kali ini memperlihatkan kesibukan mereka berdua yang tengah merombak keamanan kamar pribadi milik Jian. 총알도 못 들어. 아주 비싼 거지. 주민번호는 태어나서 죽을 때까지 평생을 쫓아다니고, 이 학번도 마찬가지. 잊어버리지 말고 머릿속에 꼭 기억해. Begitu sampai di kamar mayat dan melihat kondisi sang paman, Jian yang sejatinya di waktu ini sudah lama tak serumah dengan pamannya, hanya bisa terdiam tak tahu lagi harus bagaimana ke depannya. Namun Jian cukup bertanya-tanya karena sang paman tewas tertusuk di bagian leher, yang harusnya orang pundir tak mungkin bisa melakukan hal itu. Sebelum pergi, Jian tak sengaja melihat foto di bagian lengan pamannya. Entah foto apa itu, yang pasti foto tersebut membuat Jian bertanya-tanya karena ia sering melihat tulisan tersebut. Setelah sekian lama tak pulang ke rumah karena kuliah, Jian memutuskan pulang lagi. Lalu tak lama muncullah seorang pria bernama Boy yang adalah teman istrinya dulu. Nah, si Boy datang ke sini karena mengklaim adalah anak buah paman Jiman, dan ia mengklaim bahwasannya ialah yang menemukan pertama kali tewasnya paman Jiman. 삼촌이 운영하고 계시는 농업용 호스 판매 사이트를 리뉴얼하려고 하셨더라고. 나 삼촌이랑 꽤 친했었거든. 그래, 내가 화장실 잘 정리하고 있을 테니까. Singkat waktu, setelah pemakaman selesai dan si Boy selesai membersihkan kamar mandinya, di situ si Boy tak sengaja menemukan HP jadul milik paman Jiman, dan si Boy belum mau menceritakan apa yang dia temukan sebab Jian masih dalam situasi sedih dan ia memutuskan untuk pulang saja. Setelah sekian lama tak pulang, Jian cukup asing dengan rumah pamannya ini. Jian merasa kesepian apalagi dengan rumah yang cukup besar ini, sampai puncaknya ketika Jian melihat foto keluarganya yang ada menempel di dinding tersebut. Di situ Jian kembali mengingat masa-masa dengan pamannya, dan barulah setelahnya akhirnya Jian tak kuasa menahan bendungan air matanya lagi. 나 좀 어떡하라고. 전해준다는 걸까? 조금만 같이 있어주면 안 될까? Ketika keadaan kondusif dan si Boy langsung menyerahkan HP yang ia temukan, si Boy berspekulasi mungkin itu adalah HP si paman yang digunakan untuk bekerja. Lalu yang membuat Jian terkejut, ada pesan masuk berupa transferan besar yang rasanya uang segitu tak mungkin didapat pamannya yang sepengetahuannya hanya berbisnis selang di media online saja.
Kecurigaan Jian bertambah ketika M-Banking ngasih tahu saldonya ada 18 miliar won. Mereka serentak membuka situs online milik Paman Jiman, dan si boy yang sejatinya adalah seorang IT sekaligus hacker di situ malah mendapati sebuah situs jual beli senjata ilegal yang namanya sendiri adalah tato yang ada di lengan Paman Jiman. Di situ tiba-tiba muncul sebuah chat dari pelanggan yang anehnya mengetahui kematian Paman Jiman dan mengancam akan membunuh Jian, yang sontak langsung dimatikan komputernya oleh si boy. Keanehan ini jelas menimbulkan kecurigaan bagi Jian yang mulai panik, hingga muncullah Angel yang dikira akan membunuhnya. Nah, bersamaan dengan munculnya drone milik musuh-musuh yang ingin membunuh Jian tersebut, karena nggak dibukain pintu, Angel memilih menyingkirkan drone itu terlebih dahulu. Dan tapi sebelum itu, adegan kembali flashback, kali ini memperlihatkan Jian kecil yang baru kehilangan neneknya, dan ia tengah bersama pamannya di rumah, diminta untuk menunggu sebab sang paman akan kembali ke rumah duka karena sepertinya ada sesuatu yang terjadi. 삼촌 친구가 곧 와서 문을 열어달라고 할 거야. 네가 수수께끼를 내서 Seperti apa yang dikatakan si paman, tak lama tiba-tiba ada orang yang datang mengetuk pintu, namun orang tersebut tak bisa menjawab teka-teki, yang ada malah sengaja mendobrak pintu untuk bisa memaksa masuk. Beruntung sebelum pria itu melakukan sesuatu, teman si paman akhirnya datang dan mengajarnya. Lalu setelah beres karena harus membawa Jian pergi, untuk meyakinkannya orang itu menjawab teka-teki Jian yang akhirnya membuat Jian percaya. Sayangnya sebelum pergi lagi-lagi ada orang yang datang untuk membunuh. Pria ini ternyata tidak bisa berbicara alias bisu, mohon maaf. Pria itu terpaksa meminta Jian untuk bersembunyi. Lalu yang terjadi selanjutnya, entah apa salah Jian kok sejak kecil dia udah diuber-uber oleh musuh pamannya. Yang pasti hal ini membuat Jian trauma, apalagi setelah mengetahui bahwa kedua orang tuanya telah tewas. Setelah kejadian itu, Jian menjadi pendiam bahkan terkesan murung. Beruntung saat pria ini datang lagi untuk membunuhnya, pamannya datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Yang asal kalian tahu saja, Jian bersembunyinya itu tepat di mayat kandung ibunya sendiri. Satu bulan pasca kejadian tersebut berlalu, Jian semakin menjadi anak yang pendiam, bahkan sama sekali tak berbicara saat di sekolah, yang membuat Jian malah makin kesulitan karena ia sering sekali mendapat bulian dari teman-teman sekolahnya. Sewaktu pulang sekolah dengan cuaca hujan, semua anak dijemput orang tuanya masing-masing, dan hal itu membuat Jian kecil merasa iri yang kemudian kesal ke pamannya karena sang paman telat menjemputnya. Tapi si paman tetap acuh dan meninggalkannya. Sejak saat itu di rumah mereka jarang sekali mengobrol. Yang kecil masih saja kesal ke yang gede bukannya ngalah malah masih saja cuek pada egonya sendiri. Puncaknya ketika Jian lagi-lagi mendapat bulian, kali ini bahkan dikurung. Walaupun cuek, si paman datang menyelamatkannya, yang itu artinya sebenarnya si paman masih tetap sayang padanya. 너무 늦어서 미안. Kembali ke Jian dewasa, lebih tepatnya sebelum adanya serangan dari gerombolan bersenjata. Setelah Jian meminta Angel untuk pergi dari sini, Boy kembali berhasil mengotak-atik website tersebut. Ternyata website ini hanya bisa dioperasikan oleh anggota keluarga saja, sebab ada kode untuk bisa mengendalikan webnya. Kode tersebut terbagi atas 4 kode atas 4 warna, merah, ungu, hijau, kuning. Yang merah sendiri diperuntukkan untuk pembelian senjata api, lalu ungu diperuntukkan untuk peralatan mata-mata, kuning diperuntukkan alat penghilang barang bukti alias kru pembersih, sedangkan kode yang hijau ialah si operator. Dan dalam website ini ada sebuah perjanjian, jika ada yang berani menyerang kode hijau alias operator alias pemilik, semua kode lain harus bertaruh nyawa untuk melindungi kode hijau. Itulah perjanjiannya.
Intinya, si paman bermaksud menyerahkan bisnis ini ke Jian karena ada nama dia sebagai operator juga. Lalu selanjutnya serangan itu muncul. Awalnya mereka para gerombolan om-om itu menyerangnya menggunakan sebuah drone terlebih dahulu. 방탄이야? Walaupun rumah ini pintu dan jendelanya terbuat khusus anti peluru, drone tersebut masih bisa menghancurkannya dengan bom. Sampai ketika si boy terpojok dan hampir tewas oleh senjata tersebut, beruntung Jian dengan ketapelnya sigap menyelamatkannya, dan mereka bergegas mencari tempat aman untuk terhindar dari serangan tersebut. Lagi-lagi, sebelum kita tahu bagaimana kelanjutannya, kita lagi-lagi dibawa flashback saat rumah ini akan dirombak habis jadi rumah kuat. Dan karena perbaikan memakan waktu selama 2 minggu lamanya, mereka berdua mengungsi lebih dulu, tepatnya memilih pergi ke sebuah gunung sembari berrekreasi di sana. Niat hati ingin bersenang-senang di atas puncak, si paman justru mengalami hipotermia yang memaksa Jian harus turun untuk mencari bantuan. Dan disinilah Jian diberi sebuah ketapel sebagai alat pelindung, dan pergilah Jian, dan benar saja ia mendapat gangguan dari sekelompok serigala yang ada di dalam hutan. Akan tetapi beruntungnya, sebelum Jian sampai kenapa-napa, seperti biasa paman Jiman dengan senjatanya dengan sigap mampu menyelamatkan Jian sebelum Jian dimakan oleh serigala. 아니 대체 그런 총은 뭐 어디서 난 거야? 나한테 새 총을 줬다고? 총을 쏠 줄을 모르니까. Dari situ Jian mulai diajari bagaimana cara menggunakan pistol, dan setelah melewati beberapa hari teori, Jian langsung mempraktekannya. Dan selanjutnya adegan balik lagi, kali ini drone semakin banyak yang membuat mereka berdua semakin bingung untuk menghadapinya. Nah, saat itulah Angel muncul dengan membawa senjata canggihnya. Angel sukses mematikan semua drone-nya. Lalu Angel masuk untuk melindungi Jian, dan karena Boy dianggap bukan siapa-siapa, Angel pun membiusnya. Dan meskipun sempat terjadi ketegangan di antara mereka berdua, setelah Angel menjelaskan ia adalah utusan pamannya, Jian pun akhirnya mau mengerti. 일조 1번, 2번 토끼몰이 시작했습니다. Karena dirasa posisi mereka saat ini sudah tidak aman, Angel meminta Jian agar bersembunyi di dalam gudang rahasia rumah ini, sementara Angel sendiri akan mengurus mereka semua sebelum nantinya juga akan menyusul Jian ke dalam. Jian pun menuruti, lalu mereka berdua masuk ke dalam. Di dalam mereka menemukan sebuah pintu yang terkunci, dan setelah dicoba dengan menggunakan nomor identitas Jian yang selalu sang paman ingatkan, ruangan tersebut akhirnya terbuka juga. Saat itu mereka dibawa ke bagian bawah dari gedung ini. Rupanya di situ terdapat banyak sekali server untuk mengendalikan bisnis ilegal pamannya. Ternyata selain itu, di situ juga merupakan tempat disimpannya senjata dagangan milik pamannya. Lalu tiba-tiba muncul seorang pria yang mengancam, tapi 난 브라더야. sebelum kita mengetahui siapa sosok pria itu yang sebenarnya, adegan flashback kembali, lebih tepatnya saat si paman Jiman mendapat telepon yang mengabarkan orang tua Jiman sudah tewas. Ternyata pelakunya adalah seorang pria bernama Ben dan juga si John. Mereka nampaknya memang sudah sejak lama mengincar paman Jiman dan keluarganya. Dan saat dalam perjalanan menuju ke sana, paman Jiman keburu dicegat anak buah si John dan menyerangnya. Setelah itu adegan balik lagi ke posisi pertempuran. Angel yang pintar berusaha membantai mereka semua, caranya dengan mematikan lampu penerangan, dan rupanya cara itu efektif hingga membuat para musuh kelimpungan sendiri dibuatnya. Sampai akhirnya setelah Angel berhasil membereskan mereka semua, akhirnya kita tahu siapa pria misterius itu yang ternyata adalah asisten paman Jiman yang mengoperasikan semua server-server ini. Pria itu bernama Honda. Dari ruang kontrol ini, Honda tidak hanya mengurus semua server saja. Honda juga mengintai semua kegiatan Jian lewat layar CCTV, dan itu membuat Jian emosi. Tapi Honda malah meminta agar Jian segera menolong Angel, karena Angel saat ini tengah dalam kondisi kesulitan. Honda ini punya sedikit kelainan karena takut pada pencahayaan. Honda meminta agar lampu dimatikan, namun ia hanya diberi jaket saja. Lalu saat ia ingin menjelaskan jati dirinya, si Boy malah menutup mulutnya.
Si Boy meminta agar Jian berhati-hati dengan sosok Honda ini. Namun ketika si Boy pergi lalu Honda bisa melepaskan dirinya, Honda justru mengatakan jangan pernah percaya pada si Boy karena dia adalah orang jahat. Setelah Honda sukses menangkap si Boy dengan cara menyetrumnya, Honda mulai berinteraksi dengan Jian yang ada di ruangan rahasia. Intinya Honda menjelaskan bahwa Jian saat ini sudah menjadi sosok pengganti pamannya. Honda akan menuruti semua perintah Jian asalkan Jian mengakui kepemilikan perusahaan ini. Melihat itu Jian pun setuju karena ia ingin membebaskan si Boy. Dan begitu Jian dikeluarkan, Jian malah balik mengancam karena dia masih tidak percaya. Sampai akhirnya begitu Honda mengatakan bahwa si paman tewas karena sebenarnya ulah perbuatan si Boy. Ketika mereka berdua diminta menjelaskan oleh Jian, Jian justru lebih percaya ucapan si Boy sehingga yang terjadi. 가서 저 여자한테 총이랑 약 갖다 줘. 지안아,